Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 28 ayat 1 sampai 17. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan di hadapan para imam dan seluruh rakyat. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia,
Pergilah dan katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 13-21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kalian saja memberi mereka makan. Masih dalam tahun politik, khususnya dalam rangka pilkada atau pemilihan kepala daerah, bergaung pelbagai janji kemakmuran, pembebasan dari kemiskinan, dengan rencana program makan siang gratis, peningkatan BLT atau bantuan langsung tunai, pembagian raskin, dan sebagainya. Janji-janji ini menyiratkan adanya kebutuhan dan pengharapan dalam masyarakat untuk mengalami kehidupan harian yang bebas dari kegelisahan, kecemasan, penyakit, kekurangan makanan dan gizi, dan bisa menikmati hidup yang aman dan nyaman. Inilah kerinduan dan kebutuhan hidup manusiawi. Dari masa ke masa, selalu bermunculan orang yang memberikan janji-janji pembebasan dan kemakmuran. Dalam bacaan pertama, kita mendengar Nabi Hananya bin Azur yang menjanjikan pada orang Yahudi pembebasan dari penindasan Raja Babel. Suatu janji yang bergema bagaikan surga telinga, suatu kebutuhan palsu. Karena itu Nabi Yeremia menegurnya dengan keras, "Engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan." Saudara-saudari terkasih, sangat berbeda dengan pengalaman mereka yang mengikuti Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, yang bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Orang banyak yang besar jumlahnya berusaha menyampaikan kebutuhan dan kerinduan mereka akan sosok penyelamat, dan usaha mereka tidak sia-sia. Karena ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Orang banyak itu bukan lagi menerima janji-janji, tetapi mengalami tanggapan, pemenuhan kebutuhan dan kerinduan mereka lewat belas kasih Yesus. Malahan sebelum mereka mengungkapkan kebutuhan konkret saat itu, Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan makanan karena hari sudah malam, dan bahwa para murid datang menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kondisi ini. Yesus justru membalikkan sikap para murid ini dengan berkata, "Kalian saja memberi makan mereka dengan memberikan apa yang ada pada mereka." Dan sambil menengadah ke langit, Yesus mengucapkan doa berkat, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid untuk dibagi-bagikan. Mereka semua makan sampai kenyang. Inilah sosok Sang Penyelamat yang bukan berkoar-koar tentang janji keselamatan, tetapi langsung bertindak karena terdorong oleh belas kasih-Nya. Yesus mengajak para murid-Nya untuk peka dan berupaya menjawab kebutuhan dan kerinduan sesamanya dengan perkataan yang menantang, "Kalian saja memberi mereka makan." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.